Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bapak harap semuanya baik-baik saja. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini adalah video kita yang ke-10. Ya, Bapak mohon maaf untuk baru bisa membuat video pada kali ini ya, karena banyak kesibukan dan dipotong banyak libur. Ya, oke lah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Amin. Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini, Bapak akan membahas tentang statement perulangan. Ya, statement perulangan itu dibagi menjadi 3, ada for, ada while, dan ada do while. Ya, apa sih statement perulangan itu? Ya, mungkin kita bisa baca ini. Ya, apa yang kalian lakukan ya saat disuruh mencetak kalimat berulang-ulang? Ya, misalkan kalian tampilkan kalimat tutorial pemrograman C++ sebanyak 10 kali ke layar. Ya, kalau cuma 10 kali ke layar kan menggunakan cout aja bisa. Ya, seperti ini. Ya, menggunakan cout sebanyak 10 kali. Nah, bagaimana kalau kita disuruh 1000 kali gitu ya? Apa yang kalian lakukan? Apakah menggunakan cout sebanyak 1000 kali gitu ya? Ya, tentunya akan sangat melelahkan dan membosankan ya menggunakan cout dan sebanyak 1000 kali. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan namanya statement perulangan. Ya, di mana statement perulangan itu ada perulangan menggunakan for dan menggunakan while dan menggunakan do while. Oke, kita lihat satu-satu. Ya, yang pertama adalah perulangan for. Ya, di mana perulangan for itu, di mana namanya perulangan pasti harus ada yang namanya perhitungan awal. Ya, titik awalnya, startnya dari mana. Ya, di sini menggunakan variabel i, startnya sama dengan 0. Ya, jadi perulangannya awalnya adalah 0. Kemudian ada kondisi perulangannya. Nah, kondisinya apa ya? Kondisinya misalkan kalau kita ingin mengulang sebanyak 1000 ya berarti lebih kecil daripada 1000. Ya, kalau sebanyak 10 ya lebih ya perulangannya i harus lebih kecil daripada 10 ya. I-nya kan pertama 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sampai kondisinya terpenuhi ya, maka dia akan n gitu ya. Ya, jika ya makanya di sini ada i lebih kecil daripada 10, apakah i lebih kecil daripada 10? Ya. Ya, dia mencetak i. Nah, di sini ada aliran penambahannya, mau menambahkan itu adalah increment ya, atau increment dan decrement. Kalau pengurangan adalah decrement, kalau increment adalah menambahkan. Ya, i plus plus jadi menambahkan 1 ya, jadi menambahkan 1 plus 1. Misalkan i-nya sama dengan 0, awalnya adalah 0, ditambahkan 1 jadinya 1. Lagi dia lompat. Ya, misalkan seperti ini ya. I sama dengan 0. Apakah 0 lebih kurang daripada 10? Ya, cetak I 0, dia cetak 0. Kemudian maju ke bawah I plus plus, jadi 0 ditambah 1, jadinya adalah next I nya itu adalah 1 ya, dibawa ke sini 1 lebih kecil mana ya, 1 ditambah 1 2, jadi next I nya adalah 2 dan seterusnya. Dia berulang looping sampai dia menemukan apakah I lebih kecil daripada 10 ya. Kalau I lebih kecil daripada 10 berarti adalah 9 ya, seperti itu. Oke, itu dia blok diagramnya ya. Bentuk umumnya seperti yang udah katakan tadi, ada kondisi awal dari perulangannya, kemudian ada kondisi pada saat perulangannya ya. Kondisinya bagaimana ya, kondisi yang harus dipenuhi ya. Kemudian kondisi yang dipenuhi itu harus yang dipenuhi agar perulangannya berhenti, seperti itu ya. Untuk format dasarnya for ya, dalam kurung startnya, kemudian kondisinya, kemudian penaikan atau penurunan datanya. Perulangannya bagaimana, apakah menambah 1 atau mengurangi 1 gitu ya. Ya, kemudian dalam kurung, kemudian kode programnya seperti ini. Oke, kita akan lihat contohnya. Ya, contohnya int i ya, jadi integer i. I sama dengan 0. Ya, i sama dengan 0. Kemudian i lebih
kurang atau sama dengan 10. Kurang dengan 10 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ya. Karena ada sama dengan di situ. Kemudian I++. Nah, I++ adalah penaikannya. 0 jadi 1, jadi 2, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah increment ya, penaikan. Seperti itu. Ya, seperti ini. Hitungan akan dimulai dari 0 ya, I sama dengan 0. Hitungan sampai berapa? Hitungan sampai I lebih kecil daripada 10. Kemudian lalu di setiap perulangan I akan ditambahkan plus 1, yaitu I++, itulah increment. Ya, variabel I pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai dari hitungan. Ya, jadi I-nya itu bukan 0 saja, tapi I nanti akan disimpan di variabel I untuk menyimpan hasil hitungannya. Ya. Jika setiap perulangan dilakukan, nilai I akan bertambah 1 karena akan menentukan di bagian I atau I++ ya, di bagian I++ atau increment ya, seperti itu. Ya, ini contohnya ya. Jadi kita akan mencetak perulangan ke 1, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Kita akan coba sama-sama. Kalian bisa buka web browsernya ya, ini. Ya, kemudian Bapak akan ketikkan, misalkan kita menggunakan for ya, for ya integer I itu sama dengan 0 ya, titik koma I lebih kecil sama dengan 10 ya, titik koma I++ ya, begitu, kurung, kemudian cout, kita keluarkan perulangan ke kita keluarkan variabel I-nya NL ya, jadi ya gampang ya. Jadi for nilai awalnya, kemudian kondisinya, kemudian dia mau berulang berapa kali ya, kondisi perulangannya seperti itu. Kita jalankan ya, misalnya di sini perulangan ke 0, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, gitu kita bisa rubah di sini misalkan sampai 5 ya, 5. Misalkan kalau saya mau penurunan ya, min berarti I-nya itu harus besar dulu, 10 sampai 5. Oh, salah ya. 10 lebih besar. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5 dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana jika kita ingin melompat 2 gitu ya, misalkan menampilkan bilangan genap ya, 2, kemudian 4, kemudian 8 dan seterusnya. Ya, ini kita bisa menggunakan variabel I sama dengan I plus 2 ya. Jadi ini penambahan 2. Nah, kita coba jalankan. Ya, ini mulai dari I sama dengan 0 ya. Ya, 2, 4, 6, 8 dan 10. Ya, seperti itu ya. Jadi itu dia untuk kondisi perulangan menggunakan for gitu ya. Ya, itu menggunakan for. Ya, baiklah kita lanjut lagi. Untuk while ya, sebenarnya while kemudian perulangan tuh sama ya. While kemudian ada do while itu sama. Ya, yang pertama kita harus menentukan dulu awalnya ya, kemudian kondisinya, kemudian di sini adalah perulangannya mau menentukan pengulangan itu bagaimana gitu ya, apakah ditambah 1, apa penambahan 2 dan 3 dan seterusnya. Itu sama ya, itu perulangan while. Ya, yang berbedanya cuma di susunan penulisannya saja. Oke, ya dalam bentuk for itu ditulis dalam satu baris ya, for I sama dengan dan seterusnya. Kalau while itu berbeda ya. Kalau while dia kondisi startnya, kondisi awalnya, kemudian while baru kondisinya,
kemudian baru di kurung kurawal untuk kode programnya, kemudian baru increment decrementnya bagaimana. Ya seperti itu. Ya start biasanya tulis dengan initial variable counter, misalkan i sama dengan 0. Kemudian bagian kondisinya agar dipenuhi, kemudian perintah increment harus berada di dalam blok pengulangan agar bisa menaikkan nilai variabel counter. Ya seperti itu. Ya kita coba lihat yang menampilkan teks hello world sebanyak 5 kali menggunakan perulangan while. Ya pertama awalnya integer i sama dengan 1, while i lebih kecil ya sama dengan 5, dia kemudian hello world, kemudian i plus plus, dia perulangannya di sini di while-nya. Itu kemudian error ya return on 0 seperti itu. Oke, kita akan coba. Ya ini coba kita menggunakan pertama adalah variabel startnya, awalnya yang sama dengan 0, kemudian while ya, while-nya i lebih besar sama dengan 5 ya. Ya, kemudian kita kasih dia keluaran cout belajar C++ itu ya, NL, kemudian I++. Oke, kita coba sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali dia berulang seperti itu. Oke, itu dia. Selanjutnya yang do while ya, perulangan do while merupakan modifikasi dari perulangan while ya, yakni dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Ya, artinya lakukan dulu sebuah perulangan baru diperiksa apakah variabel counter sudah terpenuhi atau belum di akhir perulangan. Ya, seperti ini ya. Jadi titik awal, kemudian blok programnya di sini kondisi perulangannya di paling bawah. Ya. Ya, start, do, ya, kemudian increment baru while ya. Seperti itu. Ya, berbeda dengan while biasa di awal untuk kondisinya, kalau do while itu di akhir ya. Seperti ini. Oke, ini juga sama sebanyak menggunakan do while. Ya, kita akan coba di sini modifikasi di sini, berarti sini do ya. Kemudian while-nya ini di paling bawah. Seperti ini. Ya, kita coba. Ya, ini titik koma ya. Oke. Oke, ini dia. Kalau misalkan 10 ya, banyak 10 dan seterusnya. Ya, oke, itu aja materi Bapak kali ini tentang perulangan ya. Jadi untuk perulangan ada namanya for, kemudian ada namanya while, dan ada do while ya. Jadi kalian harus ingat perbedaan dari kedua atau ketiga dari jenis perulangan tersebut ya, antara for, while, dan do while ya. Kalau for itu satu baris, kalau while itu ada statementnya, dan juga kalau dia do while kondisinya itu paling terakhir dia. Oke ya, itu aja program kali ini, materi kali ini. Bapak harap kalian bisa pahami dan Bapak kalian bisa mengerti. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Nanti Bapak akan kasih tugasnya di Google Classroom-nya ya. Jangan lupa dicek Google Classroom-nya. Baiklah, sampai sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.